Iya, kalau dari sisi kebijakan publik tentu Indonesia mampu sebenarnya untuk melaksanakan ini. Bahkan saya lihat ini sebenarnya cukup terlambat, harusnya ini sudah bisa dilaksanakan kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya, paling tidak setelah pandemi Covid itu kita sudah, cuman waktu itu kejeda pandemi Covid ya kondisinya memang, tapi sebelumnya sebenarnya sudah mampu. Hanya persoalannya kan satu, kita ini persoalan di political will, kemauan politiknya yang seringkali pemimpin kita itu sebelumnya ini memang kurang dalam bahasanya itu tidak sampai berpikir mengenai Indonesia ke depan seperti apa. Yang ada itu hanya pada menyelesaikan saat-saat yang dihadapi saja dalam konteks, karena kepemimpinan di kita kan cukup 5 tahun. Jadi yang dipikirkan hanya selama 5 tahun ini. Nah, berbeda dengan sekarang yang Pak Prabowo ini memikirkan sampai 2045 sudah dipikirkan gitu ya. Sekarang ke depannya sudah dipikir. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di berbagai negara pelaksanaannya itu sangat bersifat berkelanjutan. Dan di Indonesia sebenarnya bisa juga. Tentu untuk berkelanjutan ini maka diperlukan namanya kebijakan regulasinya. Nah, ini selama ini kan kebijakan regulasinya belum ada, ini kan ini sesuatu yang baru. Baru apresiasi masyarakat juga cukup tinggi, artinya animo masyarakat juga, anak-anak ini antusias. Ini kan kita baru ada anak sekolah. Sekolahnya sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan kebanyakan masih negeri lagi yang menjadi pilot project itu. Ada pilot project sebelumnya, ada uji coba, tapi kemudian negeri. Nah, sekarang ini program ini kan nanti perluasannya tidak hanya negeri, tapi juga sekolah swasta. Nah, sekolah swasta nanti menyentuh lagi yang namanya madrasah. Ya, jadi madrasah-madrasah ini kan banyak tuh. Nah, ini juga harus dipikir untuk yang anak sekolah. Di satu sisi kita juga ada anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Ini kan hak juga harus dapat. Kalau kita ke Tanjung Priok banyak itu anak usia sekolah tapi nggak sekolah gitu. Kayak homeschool gitu gimana Pak? Nah, homeschool mestinya ada ya? harus dapat kan. Ini kan sama pertanyaan gimana kalau mahasiswa juga dapat kan. Iya. Mahasiswa banyak juga yang kos loh, saya juga nggak kos kan. Berarti kan harus dapat juga kan gitu. Ini sesuatu. Kemudian ada pemikiran juga perluasan kepada yang namanya ibu hamil, ibu menyusui. Tentu kan ini nanti makanannya nggak akan sama. Ya kan, jenis makanan masuk sama ibu hamil sama anak sekolah kan sama. Ini kan tentu soal yang berbeda. Yang ketika saya melihat fakta di lapangan dari 2 hari dan ini yang ketiga ya, itu saya lihat yang ada di Palembang itu ternyata mereka itu dengan uang 6.000 itu bisa diberikan. Nah, artinya untuk anak PAUD, SD, PAUD dan SD itu bisa. Baru yang SMA itu yang 10.000 gitu. Jadi ternyata ini juga karena perdebatan selama ini di publik itu kan uang 10 itu orang nyukupi nggak akan cukup gitu ya. Masa sih dengan uang 10.000 bisa? Ini ternyata di tempat lain, artinya di Palembang itu bisa diterapkan gitu. Artinya nilai-nilai itu mencukupi gitu. Mungkin nanti di tempat lain. Nah, selama ini juga saya lihat implementasinya itu kan saya dijelaskan masih bertahap. Di hari pertama di Jawa Barat yang tertinggi ada 53 SPPG bahasanya itu dapur dapur MBG gitu kan. Tetapi di Jawa Tengah kemudian Jawa Timur jumlahnya cukup ini. Nah, hari ini sudah mulai tambah lagi gitu, diperluas lagi karena sampai April itu kan target sasarannya mencapai 3 juta orang yang di ini. Nah, ini tentu hal yang secara evaluatif bertahap. Tetapi memang yang ada banyak istilahnya perdebatan, artinya ya fakta-fakta di lapangan yang tadi disinggung juga oleh dari Pak Didi ya. Itu artinya seperti makanan yang telas distribusinya, karena ada juga yang namanya sekolah PAUD jam 10 baru datang makanannya, sementara PAUD itu jam udah pada pulang. Nah, ini nggak sempat ini. Ada juga yang memang kebetulan seleranya anak-anak beda, karena makanan itu ada 3 hal, satu tampilan, kedua soal selera, yang ketiga soal kualitas makanan. Itu menjadi ini tersendiri. Nah, tentu ini kan menjadi evaluasi nantinya dalam hal perbaikan bagaimana supaya tampilan makanan itu nggak ditolak anak-anak. Karena anak-anak ini kadang-kadang seleranya nggak cocok. Ada yang daerah yang menolak nasi juga ada. Saya temukan di berbagai media itu ada menyatakan nasi nggak terlalu ini. Tapi, nah tentu ini kan menjadi evaluasi ke depannya adalah bagaimana kemudian yang penting ada porsi gizinya tetap sama. Ada daerah juga yang kebetulan susu tidak ada. Ya, susu tidak ada. Kemudian harusnya 10.000 itu termasuk di dalamnya susu kan gitu. Tetapi ada daerah-daerah yang kemudian secara inovasi kreativitas dari pemimpinnya, ini perlu diketahui loh, pemimpin kita hasil pilkada baru
Ini kan belum definitif. Jadi ini pelaksananya memang ada daerah yang masih ngambang mau melaksanakan seperti di daerah istimewa Yogyakarta. Itu masih ini. Nah, karena baru sementara yang ada ini baru aja belum dilantik. Dan ada juga yang masih berperang di MK. Jadi belum sempat mengeksekusi. Nah, bagaimana karena ini peran daerah pun tetap tinggi gimana pun juga meskipun BGN atau Badan Gizi Nasional sudah menunjuk yang namanya satu pelaksana sebagai ketua di setiap ini titik kan kemarin ada 190 titik ya MBG yang sudah di 26 provinsi. Akan tetapi persoalannya kemudian bagaimana koordinasinya dengan daerah. Nah, ada daerah seperti Jakarta itu yang dilihat itu dinas pendidikannya itu aktif. Jadi memberi pembinaan kepada sekolah-sekolah itu supaya mau membantu. Karena apa? Karena ginapun juga peran dari dinas pendidikan, kemudian dinas yang lain itu juga sangat penting. Ini kan ada bahasa kebijakan publik namanya perlunya kolaborasi sinergitas sebenarnya. Ini yang perlu lagi ditingkatkan depannya. Tetapi kita mempercayai bahwa kebijakan ini karena sesuatu yang baru dan antusias masyarakat yang tinggi, otomatis menjadi semacam ya mercusuar lah ya bagi sebagian ini secara politisnya, tetapi juga itu memberikan impact yang cukup besar. Setidaknya bahwa uang 71 triliun yang dianggarkan ini, bahkan ini sebagian ada juga uang pribadi dari Pak Prabowo juga ada yang ada di luar Jawa, itu mengindikasikan bahwa perputaran uang itu di bawah. Memang ini sekarang masih sifatnya masih catering. Ya, nah inilah menurut saya memang untuk mengatasi daerah ini kan tiap daerah beda-beda soalnya. Itu misalnya ada daerah yang catering itu cocok, tapi ada daerah yang catering nggak cocok misalnya. Mungkin suatu saat harus diganti yang masak itu bukan lagi dari catering, mungkin dari orang tua dari anak-anak yang ada tinggal di sekitar sekolah itu, entah itu ibu-ibu PKK boleh, misalnya posyandu juga bisa kan ibu-ibu yang itu memasak karena supaya sesuai dengan selera yang ada di sekitar situ. Nah ini kan penting, artinya ini dalam evaluasi ke depan supaya ada pemikiran kearifan lokal. Yang penting juga adalah bagaimana kerjasama dengan komunitas lokal, ini yang perlu. Karena apa? Karena ini program harus bersifat berkelanjutan. Kalau ini programnya misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kepemimpinan Pak Prabowo sampai ini 5 tahun taruhlah, ini efeknya belum terlalu signifikan. Tapi kalau ini bisa berlanjut terus, untuk berlanjut berarti butuh namanya undang-undang yang memayungi. Nah ini kan perlu ini ke depan, artinya kalau sekarang ini konteksnya baru yang penting visi misi dari janji presiden pada saat kampanye udah dieksekusi pada saat terwujud dalam cita-citanya menjadi seorang pemimpin dan diwujudkan kepada masyarakat, udah cukup di sini. Tapi ini kan kita bicara next ke depannya. Ke depannya harus ada keberlanjutan, karena sebuah kebijakan tanpa keberlanjutan biasanya terus ini layu Mas, dalam pengertian outputnya nggak bisa diukur. Nah kan kita outputnya maunya anaknya yang cerdas, ya kan, kemudian tidak lagi stunting yang ini muncul, ada kemiskinan, paling tidak ada efek domino yang diharapkan pertumbuhan ekonomi cepat, karena Pak Presiden sekarang Pak Prabowo mencanangkan 8% pertumbuhannya. Kalau 8% berarti ini keberadaan makan siang gratis ini mendorong percepatan itu, karena apa? Ketersediaan materialnya, raw material dari sayur-sayuran, makanan macam-macam itu kan disediakan oleh koperasi, ya kan, oleh namanya perusahaan-perusahaan juga macam-macam lah pokoknya, UMKM misalnya juga bisa terlibat di situ, sehingga perputaran roda perekonomian di daerah itu makin cepat gitu. Itu yang diharapkan seperti itu, karena ini perputaran memang posisinya di bawah Mas, jadi bukan di atas kan, semua. Nah catering itu dan selama ini TNI Polri juga cukup bagus mengawalnya, maka yang terjadi adalah program ini menjadikan atau membutuhkan satu istilahnya ya blueprint lah, pedoman. Ini menjadi penting adalah Pertek itu peraturan teknis, itu sudah disiapkan yang lebih lanjut, kemudian lebih matang. Kemudian juga ada juklak itu petunjuk pelaksanaan. Ada namanya juknis itu petunjuk teknis. Nah ini semua nanti lingkupannya dalam namanya SOP, standar prosedurnya apa sebenarnya. Termasuk nanti kalau memang sudah bisa menjadi 1 tahun ini bisa berjalan atau 2 tahun ini berjalan bagus, perlu dibuatkan satu payung undang-undang untuk untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan. Ini kan perlu juga harus ditanggulangi dengan apa? Dengan hukum. Karena kalau tidak ada perangkat hukumnya, nah kemudian juga perlu juga kepala daerah itu diwajibkan untuk membantu
istilahnya terwujudnya pelaksanaan program BG. Misalnya uang 10.000, kalau di Jakarta uang 10.000 nggak cukup untuk ini itu. Maka kepala daerah perlu inovasi. Di sini paling nggak 20.000 misalnya kan itu. Atau nanti saya juga mengusulkan memang bagaimana kalau itu prioritas dulu sekarang kepada masyarakat yang tinggal di 3T. Jadi di wilayah itu terluar, terisolasi dan terdepan. Nah itu lebih dulu. Kalau di Jakarta gampang nyarinya, yang di kampung-kampung aja dulu, bantaran sungai, kampung-kampung, atau di layang tol Angke itu kan banyak sekali tuh masyarakat di bawah layang tol yang kita ke bandara, itu kan banyak tuh. Nah itu aja dulu berikan gitu sehingga mereka ada itu aja dulu. Sementara ya kalau Menteng ya jangan dulu lah, Pondok Indah ya, Pluit ya itu kan orangnya ini ada gitu berada. Itu menurut saya ada pemikiran supaya ada pentahapan yang terencana matang. Yang lain dari sisi kebijakan publik adalah nanti persoalan dievaluasi. Bagaimana soal evaluasinya ini yang bisa terus menerus, dalam arti mungkin diperlukan berkalanya, ada mungkin ya ada bulanan, ada yang tribulan, atau misalnya setengah tahun, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, itu kan penting. Ini kenapa konteksnya nanti dengan pengawasan, Mas. Karena kalau kita mengatakan sekarang harus diawasi ketat, bagaimana mau mengawasi ketat? Karena segala sesuatu untuk mengawasi ketat itu kan ketika segala sesuatunya sudah berjalan dalam konteks itu rutinitas. Ada standarnya standarnya dulu. Kalau enggak tiba-tiba kita mengatakan oh ini kekurangan di tempat ini yang belum bisa. Keterlambatan catering misalnya memberikan makanan itu tidak bisa merupakan suatu bentuk kelemahan dalam pengawasan, bukan. Ini karena apa? Belum sinkronnya antara jadwal anak sekolah dengan ini kan masalah informasi. Barangkali informasi yang diterima atau yang disampaikan dari PAUD itu tadi, PAUD atau SD SMP ini dengan pihak si penyelenggaranya ini SPPG lah, SPPG-nya ini belum sinkron lah, belum connect gitu bahasa kerennya. Jadi inilah yang kemudian seringkali menimbulkan seolah kok ini terlambat datangnya, makanannya sudah anak-anaknya sudah bubar baru datang misalnya seperti itu. Nah, ada juga nanti solusi-solusi misalnya makanan yang anak-anak ini kadang-kadang ada yang menolak terhadap sayur-sayuran misalnya. Nah, ini harus dipikirkan juga bagaimana sayur-sayuran itu. Kalau di daerah-daerah memang saya lihat seperti di Palembang itu ya kenapa bisa murah 6.000 aja bisa ini, karena semua sudah tersedia. Gitu loh, tersedia sayur mayur, tinggal ngambil artinya dekat di situ dan diolah di situ. Selesai. Nah, ada yang 10.000 untuk anak SMA, kebetulan kan anak-anak itu kadang-kadang aja makannya nambah atau tambah lagi. Nah, itu juga kan anak lebih gede berarti 10.000. Tetapi kalau di Jakarta kan sulit karena bahan raw materialnya semua dipasok dari wilayah luar. Nah, biayanya kosnya lebih mahal lagi kan untuk distribusi itunya. Jadi ini juga menjadi istilahnya masing-masing daerah punya kemampuan. Tapi saya percaya bahwa nanti suatu saat kita akan menemukan satu skema yang betul-betul istilahnya komprehensif dan ya tidak ada suatu kebijakan memuaskan semua pihak, juga nggak ada ya. Tapi paling tidak terkendali, terkontrol, terawasi, dan yang penting adalah kalau yang awal ini Mas, menurut saya tata kelola. Ini tolong menjadi penting. Ketika tata kelolanya sudah bagus, nanti transparan, kalau terlambat misalnya ya nanti besok diperbaiki supaya tidak terlambat cepat gitu ya. Atau makanannya misalnya ini agak layu sedikit ya sudah nanti besok diganti lagi secepatnya. Itu otomatis akan ini Mas. Tapi kalau kemudian yang beramai itu kalau misalnya berlarut-larut datangnya itu melulu, makannya jenisnya itu sama, lah itu seringkali atau datangnya telat terus. Nah itu jadi istilahnya pihak cateringnya perlu ini. Tetapi kita percaya karena pengawasan dari SPPG di situ ada ligisi, ada akuntannya juga, semuanya bisa terkontrol dengan baik. Cuman memang ini harus ada itu ya istilahnya itu. Kalau orang Jawa itu ada istilah nungguin, jadi ada pimpinan yang nungguin di situ, gitu loh. Jadi mengawasi langsung. Jadi muatnya tidak hanya sekedar melihat di ini enggak, tapi nunggu di situ. Seperti apa ketika saat dibagikan, seperti apa kejadian apa itu betul-betul merekam langsung. Nah evaluasinya langsung cepat Mas, langsung ada perbaikan. Karena solusinya langsung ketemu. Soalnya juga dari sekarang kan publik itu juga cepat reaksinya. Iya, dengan cepat. Protes juga. Betul. Cepet, ya. Karena gini, ada di tempat lain justru lucu, anak-anak sendiri yang karena punya HP, diam-diam HP-nya itu ini merekam ini. Lah ini hati-hati loh karena zaman sekarang abad yang namanya istilahnya abad media sosial ya, istilahnya. Itu nanti di-upload diam-diam lah, itu yang saya khawatir di situ. Artinya kita harus ini menjadi istilahnya trigger bagi para pengelola maupun
implementator di lapangan lah, itu untuk berhati-hati, artinya betul-betul melayani ya optimal, betul melayani ya tulus betul gitu, jangan kemudian ada kesan nanti marah di situ, sewot, mengeluarkan kata-kata yang tidak ini karena emosi misalnya, nah itu harus dijaga betul itu, karena soal etika ini sekarang agak jadi jangan dilarang uploadnya ya. Jangan, kalau upload langsung dihapus saja, itu nggak benar, karena sekarang media banyak sekali, aplikasi itu kan banyak sekali, tidak hanya TikTok, tidak hanya IG, tidak hanya Threads, tapi yang lainnya banyak, segala saluran banyak kan itu. Maksudnya gimana pun juga suara publik memang harus menjadi bukan hanya perhatian semata ya, tapi menjadi pertimbangan untuk mengambil satu kebijakan berikutnya. Gitu, karena itu informasi itu kan data ya, data itu dipakai untuk pengambilan kebijakan berikutnya, dan bagaimana juga kan ini menjaga citra secara keseluruhan, dalam arti tidak hanya pemerintah selaku Pak Prabowo sebagai presiden dan ini Pak Gibran wakil, tetapi di situ juga menjaga seluruh kabinet yang bekerja, rezim yang berjalan, dan bagaimana juga mengenai anggaran yang sudah ditetapkan. Ini kan di masyarakat sekarang lagi rame, misalnya kalau itu pakai uang pribadi, apa itu melanggar hukum atau tidak, kan itu kan selalu diskusi yang masih muncul bagi orang tertentu. Saya orang pekerjaan publik mengatakan enggak melanggar hukum, karena itu sesuatu yang sifatnya memang di darurat, dalam arti percepat untuk supaya jalan dulu kan, nanti sambil jalan iya memang ada sih undang-undang mengenai keuangan negara itu harus transparan, harus ini kan, Undang-Undang 30 mengenai administrasi pemerintahan, seorang pejabat negara itu harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip itu, good governance, itu sudah ada aturannya itu. Tetapi kan ketika ini sebuah kebijakan, itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tiba-tiba harus mengacu pada itu semua kan. Ini kan jadi perdebatan. Teman-teman hukum mengatakan ada grace period. Iya, grace period kan. Ini kalau kebijakan kan otomatis apa yang dibutuhkan jalan selesai. Nanti aturan nanti kalau ada aturan ada, iya memang aturan itu penting. Tetapi kita yang penting kan adalah sasarannya dulu, ya kan. Ini harus terima dulu lah. Maksudnya anak-anaknya paling tidak udah seneng dulu lah. Kita ada makan siang gratis ini. Kan itu sama temennya rame-rame udah seneng itu dulu. Ya, terlepas nanti bagaimana, apakah ini ada unsur penyimpangan, ini potensi pelanggaran abuse of power atau perilaku koruptif lainnya itu nanti. Ya, tetapi yang sekarang adalah penuhi aja dulu rasa kepo lah ya, anak-anak kan ini kepo. Karena ini sekolah baru berapa sekolah loh. Belum semuanya, yang lainnya kan ada rasa iri juga. Kok saya belum dapat? Gitu kan, itu anak saya belum ini. Ini sesuatu yang publik memang ini, Mas.